wala tusrifu, ojo berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang senang berlebih-lebihan. Jadi secara khusus inda kulli sholawat. Wa idza kana ma'muran bi tadhhiril zahir fa inna taharatul zahir min tamami taharatul batin. Kalau Allah di sini memerintahkan kesucian zahir pakaian, sudah barang tentu kesucian batin itu juga dituntut. Itulah kenapa mufasir sahabat Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah memahami ayat ini, wa thiyabaka fatahhir, hatimu sing rijik, maksudnya gitu, hatimu sing rijik. Wa thiyabaka fatahhir, kata Imam At-Tabari dari Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala. Apa maksudnya pakaianmu sucikanlah, ilsilha bil ma, umban ambek banyu. Kemudian hadatsani Yunus qala akhbarana Ibnu Wahab qala Ibnu Zaid fi qouli ta'ala wa thiyabaka fatahhir, itu maksudnya adalah kanal musyrikun la yatatahharun, wong-wong sing senengane nyembah berhala, nyembah reca, itu rata-rata tidak seneng bersuci. Dan bukankah kalau Anda menyelidiki agama-agama di dunia ini, hanya Islam saja yang memerintahkan setiap kali mau bertemu dengan Allah, masuk rumah Allah, beribadah itu, maka bersucilah. Mekanismenya wudu, mekanismenya adus, mekanismenya tayamum. Jadi bab-bab pertama fikih pun babnya bab toharoh, bab bersuci. Ini memang kekhususan syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amarahu ayyatatahhara wa yutahhira thiyabahu. Maka orang mukmin itu diperintahkan untuk bersuci dan membersihkan pakaiannya. Nek syarat sahnya salat napa para jemaah sekalian? Suci badan, pakaian, tempat. Lah ngoten nah. Yang berikutnya, sebetulnya banyak pelajaran, tapi melok kitab niki mawon jane gak akeh-akeh. Fadzalika yauma idzi yaumun asir alal kafirina ghairu yasir. Ayat pinten niku? 9-10. Ketika ditiup sangkakala, maka itu adalah hari yang sangat sulit. Terhadap orang kafir sangat tidak mudah. Lapo sih Gusti Allah ya atene ngomong kanggo wong kafir iku sumpek ngono ae kok atene gawe lafaz ghairu yasir, tidak mudah. Katanya Syekh Shankiti bilang begini, qala Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari, penulis kitab tafsir zaman biyen. Ghairu yasir, kalimat tidak mudah bagi orang kafir hari akhirat itu, kana yakfi anha yaumun asir, cukup di ngomong no itu hari yang sulit. Illa annahu liyubayyana lahum anna usratan la yurja taysirihi ka asri dunya. Kalimat itu sekaligus menegaskan bahwa kesulitan di akhirat itu tidak sebagaimana kesulitan di dunia. Sing mari ngono dinteni dilungkas, kesulitan itu akan hilang begitu saja. Panjenengan ono kesulitan apa? Kadang-kala ditinggal diluk ngono beres karepe dhewe. Waduh muacet lalu lintas, dinteni diluk nek terurai dengan sendirinya. Lah, di akhirat itu tidak seperti itu. Allah kepingin menegaskan fenomena tidak mudahnya akhirat bagi orang kafir itu dengan kalimat itu tadi. Gak gampang. Alal kafirina ghairu yasir. Sekarang mulai ayat yang ke-11 sampai 30 itu ayat ditujukan kepada satu orang saja. Asline ngoten, yaitu tokoh Mekah
yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW, namanya Al-Walid bin Mughirah, bapak Khalid bin Walid itu. Saya pernah ceritakan jenengan di surat Al-Qalam. Wong Mekah iku bang joning tene iku apa jare Al-Walid niki. Pak Walid, sampean itu tokoh intelektual, tokoh konglomerat, ya pinter, ya duwe akeh, ya famous people. Cara saiki pribadi sing viral, nah ngono. Ya, public figure sing luar biasa, sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Ayat ini ditujukan untuk dia, saking pintere wong. Lek sampean ngomong tentang Muhammad itu apa, wong-wong Mekah melok is. Maka Al-Walid ini bingung mengambil keputusan. Dia mengatakan, laqad nazartu fi ma qala ar-rajulu innahu laysha bisy'rin la innahu la talawah wa innahu la halawah wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Aku wis mikir-mikir, sing diomongno wong iki aku angel ngaranine lho angel. Iki syair ya kudu, iki mantra-mantra ya kudu. Bagian bawahnya itu sejuk enak, ndukure ku seger ya apa. Aku ngarani angel. Iki kudu syair ya kudu mantra-mantra. Indah banget. Ini sangat tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada ini. Ngono. Akhirnya ya napa? Kula wacanaken sakniki. Ayat 11. Zarni wa man khalaqtu wahida. Muhammad, jarno wis aku sing nangani wong sing tak ciptakno dhewean iki. Wa khalaqtu lahu malam mamduda. Aku jadikan untuk dia harta yang terus-menerus bertumbuh tikel-metikel. Apa cara Jawane? Sampeyan pikir dhewe wis bahasa Indonesia nih. Tikel-metikel, berlipat ganda. Wa banina syuhuda, anak laki-laki yang senantiasa hadir bersama dia. Nanti pembahasannya wa banina syuhuda itu. Wa mahattu lahu tamhida tsumma yatma'u an azid. Tak bentangno seluas-luasne resources itu nang dhek dan terus bertambah. Kalla, mek sayang, innahu kana li ayatina anida, dhek iku sangat menentang kepada ayat-ayat kami. Saurhiquhu sauda, sesuk dhek tak kasih siksaan sing terus-menerus dosisnya meningkat. Sauda itu tek-tekan iki lho Pak. Sauda. Ono hadis faida sa'idal khatibu alal mimbar. Lah ngono sih. Ketika khatib itu naik mimbar, munggah tek-tekan. Tek-tekan tahu ya, men? Wah, yus ngerti alhamdulillah sih kayak Jakarta sampean tek-tekan lali. Ya, innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia mikir karo mengambil kesimpulan. Enake opo iki? Faqutila kaifa qaddar. Cilaka dhek, ya apa mengambil keputusan. Tsumma qutila, kemudian cilaka dhek kaifa qaddar, ya apa mengambil keputusan. Tsumma abasa wa basar, kemudian dia melengos dan bermuka masam. Tsumma adbara wastakbar, kemudian dia membelakang dan menyombongkan diri. Ngomong apa di akhirnya? Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Tak kayak cara Malangan mau nggih. Muhammad iki jen omongane iku sihir tingkat tinggi. Wis ngono lah. Di atasnya Harry Potter lah. Sekali mati. Sing gak tau ndelok Harry Potter ya angel memahami. Para jamaah sekalian, demikianlah Al-Walid bin Mughirah iku diojo-ojoki ambek penduduk Mekah. Diojo-ojoki. Nah, sekarang saya mau membahas ayat yang ke-13. Kok wabanina syuhuda itu ditegaskan. Di sini dikatakan begini.
la yughibun, anak laki-lakinya Al-Walid itu jumlahnya akeh. Lanang-lanang gagah-gagah lek gelut menangan duit nyekel bose teriat lah. Idune itu geni kabeh anak-anake. Gak pernah tidak, setiap kali dia keluar Al-Walid bin Mughirah itu dikawal anak lanangi. Ai hadaru indahu la yusafiruna bitijarat. Anake Al-Walid ini tidak pernah tidak hadir di bapaknya, tidak pernah sibuk dengan niaga, senantiasa ngawal bapaknya, nggak pernah bepergian. Loh, kok iso tambah soge wong iku? Bal mawalihim wa ujara'uhum yatawallawna dzalika anhum. Semua aset yang dia miliki yang terus-menerus berkembang itu sing nglakokno budak dan orang upahannya. Itu lah saking hebatnya wong, manajeriale itu luar biasa. Wahum kuudun inda abihim yatamatta bihim wa yutamalla bihim. Anak lanange sing wakeh iku mang senantiasa ngawal bapake seneng dalam pengawalan terus ambek anak lanang-lanang iki. Wa hadza ablahu fin ni'mah, dan ini merupakan puncak nikmat. Jadi jenengan lek umur 50, anak-anak rata-rata anak jenengan wis rata-rata umur 30, 28, 26, 24, gawate dukur kabeh. Panjenengan tuku gorengan ae dikawal ambek anake. Tuku gorengan lho, burung nglencer iki. Lah itulah, sapa niku, Pak? Anakku. Oh, ngomongnya anakku. Begitu. Itu salah satu lek jare wong Jawa Al-Walid iki diuja donya, diuja derajat. Itu barangnya Mas. Kok gengel gak enak ini malen. Wis wae ngombe iki. Ken nggih jeda rumiyin. Sekarang ayat yang paling panjang 31. Ayat 31 sing dawa dhewe niku lho. Niku ngeten. Ayat 31 itu membagi jenis manusia ketika menerima keterangan yang hak, keterangan yang benar. Jenisnya telu. Jenis pertama, wong sing menolak, kufron wa juhudan, menutup diri dan mengingkari. Ini jenis pertama. Nomor loro, ana wong sing mengimani kepada kebenaran itu. Nomor telu, ana wong ragu-ragu. Para jamaah sekalian, kebenaran itu mirip cahaya matahari di waktu duha. Kanggo wong sing pegel sengenge, sing disalahno sengenge ini barakno meripat sakit ae. Lan saya sing sakit kok mripate. Lek sing mukmin iku cahaya di waktu duha. Begitu indah, hangat menyapa. Wah, kayak puisi guys. Sing ragu-ragu ya ono ae gawe alasan apa. Nah, itulah dikemukakan oleh Allah Ta'ala sampai mengimani wujud malaikat itu. Bagi orang yang ingkar itu ya digawe bahan pengingkaran. Ketika turun alaiha tis'ata asyar, ayat pinten niku? Ayat 30. Malaikat penjaga neraka Sakor itu 19 malaikat. Jare wong kafir Mekah itu ngene, rek Tuhane Muhammad itu duwe neraka sing jaga malaikate 19.
Sing 15 tak tanganane dhewe, sing 4 wis tanganane sebagina awakmu wis. Itu begitu. Gitu. Ya mungkin preman Mekah lah ya. Ngomong. Begitu bareng. Kayak bahan guyonan. Maka Allah menegaskan jumlah bilangan 19 itu tak kayak ujian. Jumlah yang sebenarnya pucuk ayat itu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah pasukan Tuhannya kecuali Dia. Lalu malaikat sing mlebu Baitul Ma'mur setiap hari itu lebih dari 70.000 malaikat. Mulai dari awal Allah menciptakan alam semesta, sing mlebu gak tau metu sampai kiamat. Itu terus tiap hari begitulah. Malaikat Gusti Allah piro? Penjara gak usah manduk-manduk ngitung, kok tak hitung sampai kalkulator, sono sing bagian ngitung dhewe. Gitu. Nah, sekarang aspek yang kedua, lihat halaman yang kedua surat Al-Mudaththir. Liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana. Penjelasan yang hak itu dalam rangka meyakinkan ahli kitab dan nambah iman orang yang punya iman. Jari ini sesan giti bayanu annal wajiba alal mu'min al mubadaratu bitasdiq wal inqiyad. Wong mukmin itu pantese kalau ada keterangan-keterangan agama yang sifatnya pasti, itu adalah bersegera membenarkan dan mengamalkan. Saya ulangi lagi ya, at-tasdiq wal inqiyad, membenarkan dan mengamalkan. Walau lam ya'lamul hikmah awisir awil ghard, meskipun dia belum tahu hikmahnya apa, rahasianya apa, tujuannya apa, binaan atas dasar ala annal khabara minallahi ta'ala wa huwa a'lam, bahwasanya kabar dari Allah itu sing paling roh hikmah itu Allah, tujuannya itu Allah. Para jamaah sekalian, itulah yang membedakan kita dan para sahabat Rasulullah. Kira-kira ayat turunnya kiblat menghadap Masjidil Haram itu turun gek sawe jajar Masjid Maghfirah, kiblatnya sik ngadep ngidul misalnya. Terus Nabi gek sawe jajar 2 ngirim sahabat situ nang Masjid Al-Maghfirah. Wong Rasulullah turun wahyu kiblate kon ngadep ngulon. Kira-kira Pak Joko ngomongnya napa Pak Joko? Wah, iki kayak sahabat levelnya Pak Joko kok sahabat jan. Lah lek wong sakniki kira-kira temenan ae. Wis kalau dhisik Rasulullah takokno temenanan. Gitu. Ya. Nah, itu para sahabat itu begitu sifatnya. Lek krungu perintah pasti niku gak kathik semoyo. Ngoten. Ini maksudnya ngoten ayat niki. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun, tirose sesak di ngeten. Tujuannya Gusti Allah nurunna kebenaran itu adalah liyazula anhum ar-raib wasyak, supaya keraguan itu hilang dengan keterangan agama itu. Wa hadhihi maqasidun jalilatun ya'tani biha ulul albab. Hilangnya keraguan ini adalah maksud yang paling besar yang dipahami oleh orang yang mendalam berfikirnya. Wahia as-sa'yu fil yaqin, bergegas kepada keyakinan. Wa ziyadatul iman, dan tambah iman. Tambah iman. Nabi Muhammad itu nanti cerita ngeten. Ono sapi itu pernah di zaman Bani Israel itu ngomong nang sing duwe, ma khuliqtu li hadza, aku tidak diciptakan untuk tujuan seperti ini.
Maka seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mosok sapi niki iso ngomong?" Maka Nabi bilang, "Amantu, aku beriman terkait hal itu, ana Abu Bakar wa Umar." Sing mengimani peristiwa itu adalah aku, Abu Bakar karo Umar. Jadi levelnya Abu Bakar karo Umar niku lek ana cerita sing aneh-aneh untuk Rasulullah niku wis pokoke ya tok wis pokoke. Lek sampean nak ngene jan, nggih Ustaz niku sing cerita Rasulullah kula nggih sami nawatokna. Lek sing sakniki nggih sik dhisik. Lah ngono. Nggih mboten napa-napa. Itu begitu memang kisah itu. Artinya Rasulullah niku lek dawuh Abu Bakar karo Umar masuk sing aneh-aneh ya tok. Gitu. Peristiwa Isra Mi'raj contohnya. Yang berikutnya, kullu nafsin bima kasabat rohinah, ayat 38 kali 39, illa ashabal yamin. Masing-masing orang itu tergadai dengan amal perbuatannya kecuali golongan kanan. Napa maksud ini? Alladzina taqaddama wasafahum wa humul ladzina tahayyazu ilallah wa tamiru bi awamirihi wantahau binawahihi fa innahum la yartahuna bi a'malihim. Orang-orang yang bergegas mengimani, membenarkan, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, mereka-mereka itu pada hari huru-hara akhirat, mereka itu bukan termasuk sing angel urusane akhirate. Bal yarhamuhumullah fayaqbalu hasanatihim wa yatajawazu an sayyiatihim. Mereka golongan kanan yang bergegas itu, beriman itu, kebaikan-kebaikannya itu dirahmati oleh Allah, diterima, elek-eleke di sepuro kabeh. Cek. Sing liyane sik urusan, ngoten lho. Sing liyane sik urusan. Setiap orang tergadai dengan apa yang dilakukannya. Golongan kanan ini guys melenggang. Terus. Sekarang urusan sing angel-angel di akhirat. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian ayat 42 kali 43. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan sampean dicemplung neraka sakor? Jawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami ora tahu salat. Kira-kira KTP ini Islam napa mboten iki? Islam KTP ini, cuman gak salat. Nah, ini potensial. Saya bacakan, Ibnu Asyur mengatakan begini. Fil ayati isyaratun ila annal muslim. Oh, salah. Al-Biqai dulu. Tambihan ala anna rusukhal qadam fi sholati mani'un min mithli halihim wa ala anna sholata a'zamul a'mal wa anna al-khisaba biha taqaddama ala ghairiha. Niki adalah penjelasan bahwasanya sholat itu menjadi penghalang utama seseorang dilebokno neraka, dan sekaligus menegaskan sholat ini ku ibadah sing paling penting. Oleh karena itu hisab ini ku disii niku satu. Sekarang ayat ke 43 sama 44. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kami dimasukkan neraka itu biar gara-gara gak sholat, karo ndak pernah memberi makan orang miskin. Fil ayati isyaratun ila annal muslimal ladzi adha'a iqamatis shalah wa ita'iz zakah. Ayat ini mengisyaratkan, kata Ibnu Asyur, wong Islam sing wegah salat enggan zakat mustahiqun hadzan min saqar ala miqdari idha'atihi. Potensial mlebu neraka sakor sesuai dengan kadar dia meremehkan salat dan zakatnya. Gara-gara ngremehno salat karo zakat niki wong Islam niki wa alama aradallahu min muadalati hasanatihi wa sayyiatihi
wa dhahirihi wa sarairihi. Maka Allah Ta'ala ngucek, napa ngucek niku? Membersihkan, dikucek ke neraka gara-gara ngremeno salat karo ngremeno zakat. Ngoten para jemaah sekalian. Maka ini sing potensial muslim lho niki. Ayat niki. Masalah kakum fi sakor, apa sampean mlebu neraka sakor? Ya wong Islam sing ana kewajiban salat kali zakat wong Islam. Terus nomor 7 yang terakhir ditadaburi dari halaman kedua niki, yaitu wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dulu kami seneng membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Napa niku? Tadi tema obrolan niku kudu hati-hati para jamaah sekalian. Jarine Imam Al-Alusi ngeten. Ai nasra'a fil batil ma'asyari'in. Seneng membicarakan kebatilan bersama orang yang membicarakan wa uridu bil batil ma la yambaghi minal qaul wal fi'l. Yang dimaksud batil di situ adalah segala ucapan dan perbuatan yang tidak pantas. Wa adda min dzalika hikayatun ma jari baina zaujain fil khalwah. Masalan, satu contoh adalah seneng membicarakan hubungan suami istri dia di dalam kamar ketika sendirian. Diceritakno nang wong. Itu begitu maksudnya. Itu termasuk pembicaraan sing batil. Ora pantes. Nabi sampai menyebutkan orang semacam itu koyok kewan sing berhubungan intim didelok wong akeh. Oke? Ora pantes. Ndak boleh dibicarakan. Wa hikayah ahwalul fisqah bi aqsamim ala wajhi al-iltidadi wal istinasi biha. Atau Anda membicarakan kefasikan masa lalu tapi berlezat-lezat sambil mencari inspirasi. Paham? Maksudnya ngeten. Menceritakan perbuatan buruk, kemaksiatan, tapi gawe kebanggaan. Niku gak oleh. Para sahabat Rasulullah SAW memang pernah membicarakan sesuatu perbuatan buruk fase jahiliyah, tapi digawe goblok-goblok nawak. Lah iya, awake dhewe biyen lho berniaga nang Syam, nggo bekal Tuhane bentuke adonan roti. Kon eling iki pertelon iki Syam iku. Biyen niku, ade lak keluwen nah. Terus ade ngetokno Tuhane tak pangan niku. Kon doyan. Nah, gitu. Yang begitu itu tidak masalah. Tapi kalau sampean membanggakan biyen waktu nom-noman SMA pacare 15 are oleh jandaku are gak boleh bro. Gak boleh gitu itu ya. Atau are sik kae orang botol yang gebelak awak biyen nom-noman 5 botol sik seger tegak ya. Ayo gak boleh begitu itu. Niku termasuk wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Niku contohnya ngoten. Halaman terakhir. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka kepada orang yang dilebokno neraka sakor itu tidak bermanfaat advokasi, pembelaan, syafaat para pemberi syafaat. Napa maksud ini? Jarine Ibnu Asyur, ima'u ila thubuti syafa'a li ghairihim yaumal qiyamah al-jumlah. Bahwasanya hak memberi syafaat itu kadangkala berlaku umum. Bukan hanya para nabi, bukan hanya kadangkala ana wong dikasih, kayak ana syafaat dulurmu, kayak ana syafaat kancamu gitu. Wa tafsiliha fi sihahil akhyar, dan yang lebih tepat lagi
hak memberikan syafaat itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bahasane surat ayat kursi niku, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Sing diparingi izin ambek Allah taala ya kasih hak syafaat. Nah, ana wong, kita kan ngaji adabul mufrad. Wong sing senengane melaknat iku ora oleh memberikan syafaat. Jadi jangan suka melaknat. Terus huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ayat terakhir, dia Allah adalah ahlut taqwa dan ahlul maghfirah. Napa maksudnya? Maksudnya adalah ketakwaan itu hanya layak ditujukan kepada Allah. Permohonan ampun itu hanya layak diminta kepada Allah. Namun ngoten ta lho maksudnya. Nah gampang to, Pak. Jenengan lek katene nazar, kate sedekah, kate salat malam, ditegaskan jero atine. Mek ridhone Allah taala sing tak jauh. Ora pamer nang tangga. Tunuk-tunuk jam 1:30 tahajud. Jane diarani wong saleh wis gak wis golek motivasi ridhone Allah taala wis. Ha niku lho. Karena Allah adalah tempat menujunya ketakwaan. Juga wa ahlul maghfirah, jauh ampunan masjidnya Masjid Al-Maghfirah. Nggih. Ikone lak jauh sepura, jauh ampunan. Maka jauh ampunan itu hanya layak ditujukan kepada Allah. Lho lek nang menungso biasa jauh sepura. Sudah, sakderenge melanjutkan surat Al-Qiyamah, adakah sesuatu? Cek ini oleh 2 surat, mek menawa ya. Oleh 2 surat. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qiyamah. Napa artine kiamat niku? Nah, gini ku sing salah. Betul memang hari kiamat, tapi maksudnya salah. Hari kebangkitan. Qiyam niku ngadeg. Itu sekaligus menegaskan satu hal, bahwa kemampuan Allah membangkitkan manusia sesudah matinya itu adalah benar, pasti. Ngoten lho, Pak. Panjenengan lek maca surat Yasin, wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Mereka bikin perumpamaan kepada Allah, mereka lupa penciptaannya. Kok sampai takon wani-wani nang Gusti Allah takon, siapakah yang mampu membangkitkan tulang belulang yang hancur ketika dia sudah lumat dimakan tanah? Jawabane napa? Lho ya sing nangekno ya sing gawe pertama kali. Tak gampang ah. Jawabane ngono tok. Qul yuhyiha ansha'aha awwala marrah. Para jamaah sekalian, kita ke surat Al-Qiyamah. Ayat nomor 1, la uqsimu biyaumil qiyamah, sampun kita bahas. Wala uqsimu bil lawamah, dan sungguh aku bersumpah dengan nafsu yang senantiasa menyesali diri, mencela diri sendiri. Iki munculnya lek wis mari kedadian. Iku maksudnya jiwa getun maksudnya ini. Menungso diparingi getun. Nah, niki maksudnya napa? Jarene Ibnu Jazzi, hiyallati talumu nafsuha ala fi'li dzunub. Nafsu yang mencela dirinya sendiri karena masa lalunya berbuat dosa. Jika esik penyesalan niku sae napa mboten? Sae. Wong gak duwe penyesalan bahaya. Bahaya gak duwe penyesalan. Kan kapoke salah-salah. Terus awit taksir fit taat, atau
menyesal mampu menyempurnakan ketaatan tapi gak disempurnakno. Jane mampu sedekah 200.000. Lah kok mek sedekah 20.000 sih, terus mari ngono mati. Lagi kuburan kira-kira wong niku ya napa? Lah gepuk-gepuk dengkule ya. Wah, apa gak 200? Itu lho Pak maksudnya. Nah, fa innan nufusa salasati anwa. Jiwa manusia itu terbagi menjadi 3. Sing pertama nafsu mutmainnah, nafsu sing tenang, kalau ada panggilan taat itu responnya itu responsif, siap tok gitu. Kayak dene wong Jawa lek atene salat ki Mekah Madinah setengah jam sadurunge wis siap. Sedeng mulai nang kampunge ngenteni qomat. Ya kita sama sih. Lah ngoten lagi. Jumatan lek Mekah panjenengan berangkat jam pinten? 2 jam sebelumnya. Kayak gini ngenteni khotim ndonga. Kemudian yang kedua, nafsu al-ammarah bisu, nafsu yang senantiasa mengajak kepada perbuatan buruk. Kayak surat Yusuf awal juz ke-13. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini sing elek-elek tok, pokoknya terbersit elek-elek tok. Nah, sing ketiga adalah antara keduanya itu. Wa bainahuma an-nafsul lawwamah. Di antara nafsu mutmainnah sama ammaratun bisu itu ada nafsu lawwamah. Getun nek penggaweane. Para jemaah sekalian, itu juga dibutuhkan. Menungso iki uripe gek donya dinamis karena ada nafsu niku. Ana keinginan. Lah gak ana nafsune yo. Gak doyan apa-apa wis. Mangan enak. Nikah. Mau gaya? Mboten. Oma api ya? Mboten. Gak ada emosi wong iki. Ya kehidupan gak berjalan, Pak. Ya. Kehidupan gak berjalan. Ya sudah, itu anugerah Allah Ta'ala sebagai bahan ujian untuk umat manusia. Yang berikutnya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Niki mepodo kali donga sing jenengan apalaken di surat Toha ayat 114. Nabi Muhammad itu lek diurui malaikat Jibril, ngaji nang malaikat Jibril, itu kerap kali menggerak-gerakkan lidah karena kesusu-susu kepingin menguasai. Maka turunlah ayat la tuharrik, maca ayat niki jebebek lambene. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna 'alaina bayanah. Janganlah engkau menggerak-gerakkan lidahmu wahai Nabi Muhammad karena ingin cepat-cepat menguasai bacaan Quran. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah menghimpunnya di dalam dirimu dan membacakannya kepadamu secara sempurna. Maka apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya. Kemudian atas tanggungan kamilah menyampaikan penjelasannya kepadamu. Itu gitu. Napa maksud ini? Ngeten mriki ngeten. Tadammanat ata'anni wa tathabbut fi talqal ilm. Transfer keilmuan itu ana tata kramane. Maksudnya ngoten. Wa alla yahmila sami' syiddata mahabbatihi wa hirsihi wa talabati an mubataratil muallim bil akhdhi qabla faraghi min kalami. Yaitu seseorang yang menuntut ilmu, meskipun dia itu orangnya energik, semangat, sangat loba kepada ilmu, dia tidak bisa menuntut pengajarnya niki kesuwen niki
berikut mawon. Lho kurikulum sing gawe aku apa sampean ngono. Begitu gurune. Nah, dadi kongkon sabar. Melok tertibnya. Melok tertib iki lho. Panjenengan waktu TK singen langsung guru TK ini langsung ngurui tepuk sinus kosinus tangan. Apa gak ngelu iku arek TK? Niku sinus kosinus tangan niku napa? Kan bintang kecil di langit yang biru dulu. Karo 1, 2, 3 ngoten. Pelajaran pertama mlebu SD langsung perkalian 3 variabel. Napa niku, Pak? Lah ngelu, Pak. Lah lek manut gurune lah enak. Tertibe ngene lho, Le. Apalan tambah-tambahan 1 sampai 5 dhisik. Semester berikutnya 6 sampai 10. Mari ngono ping-pingan, mari ngono juguk-jugukan, bagi-bagian lah gitu loh. Nah, itu maksudnya gitu. Yang berikutnya fa hadza yanbaghi li talibil ilmi walisamihi ayasbira ala muallimi hatta yaqdha kalamu. Sekaligus itu adalah tata krama bagi penuntut ilmu dan pendengar agar bersabar terkait penjelasan sang guru. Lek gurune wis mandek baru takono. Ibnu Qayyim bilang begitu. Syekh Sa'di bilang apa? La tuharrik bihi lisanaka sampai ayat 19, 15 sampai 19 niku. Wa fi hadhil aya adabun li akhdil ilmi. Ayat ini berbicara tentang tata krama mengambil keilmuan. Alla yubadirul muta'allimul muallima qabla ayyafrugha minal mas'alati allati syuri'a fiha. Sindire padha. Bagi seorang pencari ilmu, pelajar, sebelum penjelasan guru tuntas, ojo protes dhisik. Gitu nggih. Terakhir, inna alaina bayana. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah menghimpunnya di dalam dirimu wahai Nabi Muhammad dan membacakannya kepadamu. Jari ini Syekh Sankiti, lafat inna alaina jam'ahu wa qur'ana fihi isyaratun, di dalamnya itu ada isyarat. Ila annahu nazala mufarraqan wa isyaratun ila anna jam'ahu ala hadzal nahwil mawjud bi ayati wa inayati minallahi ta'ala, yaitu Quran itu turunnya tahap demi tahap, enggak langsung berat kayak surat Al-Furqan 34 protese wong kafir berat, tapi bertahap. Sekaligus ayat ini adalah isyarat yang dipahami para sahabat Rasulullah SAW untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Begitu kata Syekh Sankiti. Wa tahqiqan liqaulihi ta'ala inna alaina jam'ahu wa qur'ana wa yushidu lidzalika anna hadzal jam' al-mawjud min wasaili hifdhihi kama ta'ahada ta'ala bidzalika. Jadi Allah menggaranti penjagaan Al-Quran dengan hafalan para sahabat. Para sahabat diilhamkan untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Maka terjadilah Al-Quran 30 juz seperti yang kita pegang ini. Iku barokahe amale para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Pun kajenge azan ndonga sakniki bareng-bareng. Kurang pinten menit? 3 menit cocok niki donga nggih. Sareng-sareng donga nggih. Ndongakno anak putu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram.
ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salahan niyyah wa dzurriyyah. Ya Allah, perbaikilah hati dan niatan kami, dan perbaikilah anak cucu kami. Allahumma 'azzim jalalaka fi qulubina wa saghirid dunya fi ayunina. Ya Allah, agungkanlah keagunganmu di dalam diri kami, agungkanlah segala hal yang terkait ketaatan kepadamu di hati kami, dan kecilkanlah dunia ini di dalam pandangan kami. Allahumma rzuqna mimman shama wa qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma rzuqna mimman qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba. Ya Allah, berilah kami rezeki bisa puasa, bisa sholat malam, bisa bangun malam di malam kemuliaan, semata-mata karena iman kepadamu, berharap semata balasan darimu ya Allah, sehingga kami tidak terhalang dari ampunanmu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pas hari azan. Woi,